Yang saya sampaikan yang pertama, ketika memahami katakanlah perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi, kita punya perbedaan approach dan model saat ini. Jadi there are different numbers yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, poin kedua adalah apakah itu betul, dan kalau betul yang mana, itu juga tantangan yang lain. Kemudian yang terakhir, poin ketiga, kita perlu transformasi yang adil, tetapi yang adil itu yang apa? Bagi siapa? Itu juga diskusi yang lain. Izin saya sampaikan satu-satu. Jadi untuk approach itu kita punya model yang, katakanlah model yang kanon, ya ada banyak model, tapi model kanonnya adalah model LCDI, Low Carbon Development Initiative, punya Bappenas. Kita punya model dari KLHK. Kita juga punya sekarang, beberapa hari lalu muncul model yang dikeluarkan High Level Panel gitu. Mantan presiden, Kevin Rudd dari Australia. Pertamina juga explore penggunaan nuklir. Nanti setelah dari sini saya FGD dan Pertamina. Banyak angka, banyak model, banyak approach. Kita bisa bayangkan perbedaan epistemik di belakang ini, beda-beda. Jadi angka yang mana yang akan kita gunakan? Secara umum, angka itu revolves around, kalau dia economic growth itu ada di 5 sampai 6%. Jadi harapannya dengan apa yang disebut sebagai pembangunan rendah karbon atau varian-varian terkait itu, maka ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5 sampai 6%. Kurang lebih ini angka sama dengan sebelum pandemi. Kita stick di 5% sebetulnya di Indonesia, dan akan seperti itu. Nah sekarang kalau kita lihat emisi, baseline kita, business as usual kita tuh akan terus naik. Kalau kita gunakan model yang dipakai dalam perencanaan pembangunan kita, ada Midterm Development Planning 2020-2024, dia agak turun, tapi tetap terus naik. Okay. Indonesia akan menyedot sekitar 20% dari karbon budget kalau kita gunakan IPCC 1.5 degree. Lumayan rakus negara kita ini, negara Indonesia maksudnya. Jadi baseline tetap naik, intervensi green, low carbon development menurunkan itu tapi tetap naik. Maka sekarang pertanyaan adalah kita perlu dekarbonisasi yang really bending the curve, jadi di ke bawah. Kalau kita sepakat dengan science, dengan IPCC report, kemarin baru keluar synthesis report, assessment report number 6, the 6 assessment report. Kita lihat waktu kita makin pendek untuk makin sulit mencapai 2 degree, dan kemudian ada di range mendekati 1,5 degree stabilisasi iklim. Jadi itu yang kita hadapi di Indonesia saat ini. Kurang lebih angka-angka yang tadi itu dipijat-pijat menurut saya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat, mungkin tendensi yang tadi lebih mungkin kita eksplor lebih lanjut. Pertanyaannya, kalau mau bending dan dekarbonisasi, bagaimana dia adil? Adil ini bisa beda-beda artinya. Just energy transition bagi pekerja tambang yang ada di mulut tambang berbeda dengan pekerja PLN di pembangkit menggunakan batu bara. Dua konsepsi adil yang berbeda. Sama-sama buruh, sama-sama ekstraktif, satu di mulut tambang, satu di PLTU. Berbeda. Kalau kita lihat dokumen-dokumen ADB, Bank Dunia hanya bicara buruh yang ada di PLN, tidak bicara buruh di mulut tambang. Ini baru contoh dua yang mirip, sama-sama buruh, satu di hulu, satu di hilir. Sudah berbeda konsepsi adilnya. Belum di-address sampai saat ini. Itu dimensi, kita belum bicara stakeholder yang diverse, masih sama. Sekarang bagaimana dengan dimensi waktu? Sebelum pensiun dini, pada saat pensiun dini, dan pasca pensiun dini. Dia punya dimensi adil yang berbeda-beda kalau kita ikuti waktu ini. Karena tadi ada IPCC, ada skala, ada dimensi waktu dan reduksi emisi.
Sekarang kita lihat dimensi adil per tingkatan. Yang adil bagi pemerintah pusat adalah tidak mengeluarkan uang lebih banyak lagi, tidak ada subsidi lagi untuk PLTU. Tapi ini berbeda dengan ekonomi kabupaten atau provinsi yang sangat bergantung dari fossil fuel. Dua dimensi adil yang berbeda. Jadi dan menyebut yang tadi kita sudah lihat ini adil ini berbeda-beda. Kita sudah punya just energy transition, sudah ada pelangnya di mana-mana mungkin. Sudah muncul di pidato sana sini. Tapi to be very honest, we don't know what just in just energy transition is. Makasih ya, mudah-mudahan bisa berdiskusi. Oh, Thank you. Masih ada berapa menit? masih 5 menitan lagi kan? Oh, 5 menit. Ya. Ada berapa angka tapi mungkin ini ya. Jadi numbers tadi agak menarik karena beda-beda angkanya. Bahkan dalam satu laporan tuh bisa berbeda angkanya. Ya. Kita lihat di NDC kita, perspektifnya 2030, kita akan meningkatkan ambisi kita bahkan lebih tinggi dari yang kita punya di sebelumnya ya, bisa sampai 31-32 tanpa bantuan internasional. Tapi kita perlu lihat awal baseline kita seperti apa, bukan cuma penurunan itu. Mungkin belum sepenuhnya cukup yang kita lakukan gitu. Kita di sini Indonesia. Masih ada waktu? Yang lain adalah tentang transformasi ini. Ini yang juga menurut saya gitu ya jarang dibicarakan adalah yang sering dilakukan di modeling atau di diskusi. Kita punya ekonomi tinggi karbon, kemudian kita punya idea atau imajinasi tentang ekonomi rendah karbon. Kita tidak berpikir seberapa tertanamnya kita dalam ekonomi tinggi karbon ini, dan transisinya ke rendah karbon itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Ini rebut-rebutan, ini akan ada kontestasi. Ini yang mungkin perlu kita lihat sama-sama bagaimana baiknya menempatkan ini gitu ya. Yang saya bayangkan ada respon, kalau di sains mungkin namanya respon diversity. Beda-beda responnya, beda-beda dimensi tadi, dimensi adilnya untuk melihat ini. Gitu. Saya kira itu ya tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Sony. And the